Oke, halo selamat pagi. Jadi kita lanjut soal sesuai janji saya kemarin. Jadi ini pembahasan terkait soal yang mungkin akan jadi soal ujian kalian nanti di minggu depan nanti. Saya bakal bahas sedikit lebih rinci aja. Mungkin nggak terlalu rinci karena lebih rincinya sudah ada di video yang sempat saya kirimkan. Jadi kalau untuk kalau ada yang pengen memperdalam bisa ditonton lagi yang itu. Oke, nanti untuk sesuai yang sudah saya sampaikan, kurang lebih topologi ujian kalian akan seperti ini. Akan ada dua router dengan dua jaringan lokal yang memiliki IP berbeda, dan untuk satu jaringan diatur dengan secara statik, di mana maksudnya IP PC-nya dimasukkan secara manual, dan ada yang DHCP, yaitu IP PC-nya akan diperoleh secara otomatis dari pengaturan routernya. Oke. Selanjutnya, kurang lebih nanti pada pengerjaan soal, saya akan memberikan bentuk tabel seperti ini yang sudah berisi dengan IP. Ini PC1 untuk IP-nya berapa, PC2 ini karena DHCP, maaf ya, saya ganti DHCP aja. Jadi dapat otomatis, jadi nggak tahu IP berapa yang dikasih nanti sama routernya. Selanjutnya nih router 1 ada interface /0/0-nya IP-nya berapa, subnetnya berapa, dan seterusnya. Kita bakal coba ngikutin dari sini supaya teman-teman juga bisa paham. Oke, kita lanjut. Ini kita anggap ini sebagai PC1. Ini di sini. Yang ini kita anggap sebagai PC2 dan yang ini kita anggap sebagai kita ketik komputer 2 aja. Yang ini komputer 1. Oke, yang ini router 1, yang ini router 2, aman ya. Jadi untuk memulai gimana cara ngerjainnya, yang paling pertama banget teman-teman bisa sebenarnya perlu ngecek portnya, tapi karena sudah ada petunjuk IP dari sini, teman-teman bisa mulai langsung mengerjakan aja. Mulainya dari mana? Pertama, masukkan semua IP-nya terlebih dahulu sebelum konfigurasi lebih lanjut di dalam router. Pertama, kita misal mulai dari router 1 dulu. Kita tahu interface /0/0-nya IP-nya ini, dan untuk 0/1-nya IP-nya ini. Kita masukkan dulu IP yang ada di dalam router. Kita mulai dari router 1. Kalau ada kayak gini, enter aja. Enable, configure terminal, ini basic banget. Selanjutnya kita atur interface /0/0. 0/0 kalau kita pengen lihat dia arahnya ke sini ya. Kita masukin IP-nya tadi sesuai dengan yang dikasih tahu, yang tabel yang diberikan IP-nya 10.0.0.1, subnetnya /24. Tekan 10.0.0.1, subnetnya 255.255.255.0. Enter, no shutdown. Kalau udah enter lagi, ini enter lagi aja, kemudian exit. Lanjut untuk interface yang satunya, /0/1. Kalau kita pengen lihat /0/1 diarahnya ke jaringan lokal ya. Jadi seharusnya IP-nya sama dengan jaringan lokal. Nah, IP-nya kita lihat tadi berapa? IP-nya 192.168.10.254. Jadi kita masukin aja IP address 192.168.10.254. Subnetnya 255.255.255.0. Enter, no shutdown. Enter, enter, exit. Oke, seharusnya ini mulai jadi berubah hijau ya. Karena udah selesai kita masukin IP di router 1. Nggak perlu tambahan lagi, tambahannya nanti setelah semua IP sudah masuk. Kita minimize saja atau di close saja bisa. Kita lanjut ke router 2. Router 2 interface /0/0-nya IP-nya segini. Maaf ini /24-nya. Terus interface yang /0/1-nya IP-nya yang ini. Kita masukin aja. Langkahnya gimana? Sama kayak tadi. Buka aja routernya. Kalau ada kayak gini enter aja. Lagi enable, configure terminal. Kemudian kita atur interface misal /0/0-nya duluan. Jadi IP address kita masukin aja. Perintahnya IP address 10.0.0.2, subnetnya 255.255.255.0. Shutdown, exit. Oke, aman ya. Interface. Lanjut /0/1. 0/1 itu dia yang ke bawah sini ya, ke jaringan lokal ya. IP address, perintah buat masukin IP 192.168.10.254.
255.168.20.254, 255.255.255.0. Enter, no shutdown, enter lagi, exit, enter. Oke, sudah selesai ya. Kalau kita lihat semua kabelnya udah hijau, tapi ini belum bisa saling ping ya, belum bisa saling connect meskipun udah hijau semua. Kita masih berada di router kedua ini. Kan kita tahu bahwa di soal ini dikasih tahu untuk PC yang ada di jaringan di router 2, jaringan lokal di router 2, dia harus memperoleh IP secara DHCP. Kita harus memperoleh IP secara otomatis dari pengaturan router. Jadi setelah memasukkan IP di router 2, kita lanjut dengan mengatur perintah IP DHCP pool. Oke. Perintahnya sama kayak kemarin, IP DHCP pool. Nah, setelah ini namanya bebas, mau dikasih nama apa, misal DHCP router 2. Ini di enter aja. Selanjutnya yang kita atur network. Network ini apa? Misal, kalau nggak mau bingung, kita lihat aja. Port interface router ini yang kehubung ke jaringan yang ada PC-nya itu mulai lewat port yang mana? Kan kita tahu nih ada dua port yang dipakai di router 2, ada VA 0/0 dengan VA 0/1. 0/0 kan ke router sebelahnya nih, berarti kan yang 0/1 yang ke bawah. Nah, supaya nggak bingung, kita lihat IP VA 0/1-nya. Kita lihat yang kita masukin tadi, 192.168.20.254. Nah, kalau buat network, 254-nya diganti dengan 0. Oke. Jadi bisa ketik 192.168.20.0. Kemudian masukin subnetnya. Subnetnya sama aja masukin kayak gini, 255.255.255.0. Kalau sudah, enter. Selanjutnya kita masukin default router. Default router ini apa? Ini kalau yang udah kebiasa ini namanya IP gateway. IP gateway itu gimana cara komputer 2 ini bisa keluar untuk mengakses jaringan yang ada di luar. Kalau dia mau keluar, otomatis nih naik sini, ini ada tanda panah hijaunya nih ya. Naik ke atas, yang port di router yang pertama dia ketemu VA 0/1, sama kayak tadi, berarti default routernya adalah VA 0/1. Misal kalau yang di static, berarti dia punya default router di VA 0/1 juga. Aman source-nya ya. Masukin IP-nya 192.168.20.254. Enter. Setelah ini bisa tambahan DNS server. DNS server ini sebenarnya akan digunakan kalau kita sudah pakai perangkat server di Cisco, cuman kita tambahin aja DNS server 8.8.8.8. Ini diketik begini aja, nggak pernah berubah. Sudah, enter, exit. Oke, pengaturan router untuk memasukkan IP sejauh ini udah selesai. Setelah kita memasukkan IP di masing-masing router, kita masukkan IP ke masing-masing komputer. Kita cek lagi. Komputer 1 atau PC 1 mempunyai IP 192.168.10.1 dengan subnet /24. Oke. Bisa kita buka komputer 1, desktop, IP configuration. Kita diisi alamat IP-nya sesuai dengan sudah dituliskan di dalam tabel tadi, 192.168.10.1. Subnet masnya 255.255.255.0. Default gateway-nya, nah ini yang sudah kita bahas tadi. Default gateway itu port router yang kehubung langsung ke PC atau switch. Kalau ini kan PC sama switch nih. Kita gabungin aja nih. Oh, bukan gabungin sih, istilahnya sih lebih kayak port router yang kehubung sama yang blok kuning ini. Kita lihat kan port yang router dipakai ada VA 0/0 dengan 0/1. Yang kehubungkan 0/1 nih ke bawah sini. Jadi default gateway itu IP yang ada di VA 0/1. Kalau bingung bisa buka lagi tadi konfigurasi routernya, kita masukin IP berapa atau enggak. Bisa kita buka aja di sini. Lihat router 1, interface VA 0/1, IP-nya 192.168.10.254. Nah, berarti itu default gateway-nya. Kita masukkan 192.168.10.254. Oke. Aman sampai sini? Kalau sudah tinggal di close saja. Kalau untuk komputer 2 gimana? Lebih enak lagi karena kita udah atur settingan DHCP-nya. Kita tinggal klik aja, masuk ke desktop, IP configuration, kita klik yang DHCP ini. Nah, sudah selesai. Sudah kemasukan semua datanya. Kita tidak perlu bingung-bingung lagi masukin IP-nya. Sudah selesai? Oke.
semua IP sudah masuk nih, termasuk konfigurasi DHCP server juga sudah selesai. Dan untuk konfigurasi yang terakhir adalah static routing. Nah, kita balik lagi ke ujian yang semester lalu. Oke. Kita misal mulai dari router yang pertama. Kita lihat, router pertama mempunyai jaringan lokal yang ada di blok kuning ini. Jelas ya, itu sudah jelas. Nah, kita pengen upaya supaya jaringan yang ada di blok kuning ini yang dipunyai sama router 1 bisa kehubung dengan jaringan yang ada di blok hijau yang punya router 2. Jadi, perintahnya gimana? Kita masuk lagi ke terminal CLI-nya. Kalau kayak gini, di enter aja. Oke. Perintahnya selalu sama, IP root. Oke, IP root, terus selanjutnya apa? Pertama, network tujuan kita. Kita mau ngubungin blok kuning ini kemana? Misal, kita kan pengen ngubungin ke yang blok hijau nih. Yang blok hijau, kita tahu tadi alamat IP-nya yang di sini 192.168.20.0, sama kayak yang waktu kita masukin IP DHCP tadi, networknya. Oke, ingat, network itu belakangnya selalu 0, nggak akan pernah berubah. Dia selalu 0. 3 angka pertamanya saja biasanya dia ikutin. Misal, kalau di sini IP-nya 192.168. Kita buka tes ya, divisinya. Kita lihat IP-nya. IP-nya 192.168.20.1, maka networknya adalah 192.168.20.0. Oke, aman seharusnya ya sampai sini ya. Semoga nggak bingung. Oke, aman untuk network. Selanjutnya kita masukin subnetnya 255.255.255.0. Aman. Selanjutnya kita masukin IP gateway. Nah, kenapa ada IP gateway lagi? Bukannya tadi udah ada. Oke. Tadi teman-teman udah tahu IP gateway, misal kalau untuk komputer 1, itu adalah port pertama yang dia temui di router supaya bisa keluar. Misal dari komputer 1, IP gateway yang dimasukkan di PC-nya adalah IP yang ada di sini. Karena kalau dia jalan ke atas, set, ketemunya di sini. Oke, ketemu port pertama di sini. Nah, kalau buat router, kita lihat lagi. Router jalan mulai ke sini. Set. Dia ketemunya di interface P0/0 di router 2. Nah, itu IP-nya berapa? Kalau bingung, buka lagi. IP-nya router 2 0/0 10.0.0.2. Itu yang kita masukkan IP-nya. 10.0.0.2. Oh, sudah, enter aja. Udah selesai? Belum, kita lanjut di router 2 dulu. Tapi sebelum itu, kita exit aja dulu. Terus kita simpan konfigurasinya ya. Bisa pakai perintah copy running config startup config. Kalau mau lebih cepat pakai wide memory aja. Sudah ke save. Bisa di minimize. Kita lanjut di router kedua. Router kedua kayak gimana tuh perintahnya? Untuk routing static sama aja perintahnya IP root. Kemudian kita cek lagi. Karena kita dari router 2 ke dari router 2 kita pengen hubungin jaringan yang ada di blok hijau ini dengan blok kuning. Network di blok kuning itu apa? Kita lihat IP-nya lagi. So, supaya kalian nggak bingung, kita lihat IP-nya untuk yang segmen yang pertama nih. 192.168.10.1. Maka, network yang digunakan dalam perintah static routing adalah 192.168.10.0. Oke, ingat network itu selalu belakangnya titik 0, nggak akan pernah berubah. Selanjutnya kita masukin subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian IP gateway-nya. Kita lihat lagi sama kayak tadi. Kalau misalnya komputer 2 IP gateway-nya naik ke sini, ketemunya di sini, dari router 2 ke sini, lihat. Dia ke kiri, set, ketemunya di V0/0 di router 1. IP-nya berapa? Kita cek lagi. Router 1 V0/0, IP-nya 10.0.0.1. Kita masukkan IP-nya 10.0.0.1. Enter. Sudah selesai? Sudah. Tinggal kita exit. Enter satu kali lagi, terus di save aja. Oke, kalau sudah selesai kayak gini, dia udah bisa di ping atau belum? Seharusnya bisa lah ya. Kita cek. Komputer 1 IP-nya 10.1. Ingat. Dan komputer 2 IP-nya 20.1. Oke, kita coba ping dari komputer 2 aja. Ping 192.168.10.1. Mari kita menunggu apakah dia sudah bisa atau belum.
Kalau untuk pertama-pertama biasanya dia bakal masih RTO dan itu aman aja. Oke, karena dia sudah ada kembalikannya replay from IP-nya yang kita pengen ngeping tadi kan udah ada bytes, time, dan TTL-nya ini, berarti hasil konfigurasi kita udah berhasil. Nah, kurang lebih buat ujian kayak gitu aja. Seharusnya cukup simpel buat dipelajari. Yang penting pengen belajar aja, diingat-ingat, dipahami perintahnya kayak gimana. Oke, itu aja kayaknya buat video penjelasannya. Semoga sukses buat ujiannya nanti. Terima kasih. Oh ya, tambahan, kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya, langsung aja japri saya ya. Bisa minta nomornya saya nanti. Oke, terima kasih.